Halo, selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar, anak-anak ibu guru akan mulai belajar lagi dari rumah. Sekarang ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, ayo tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa salam Maria bersama-sama. Ayo, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku temamu halaman 60. Sekarang silahkan buka buku temanya, buku tema 1 diriku, halaman 60. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca yang tepat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana posisi tubuh yang tepat. Kalau kemarin bagaimana sikap atau posisi tubuh yang benar saat membaca. Kalau sekarang bagaimana cara membaca yang tepat. Kamu bisa lihat buku halaman 60, di sana ada ayo mencoba cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini. Cara memegang dan membalik halaman buku. Coba kamu perhatikan bagaimana gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ini. Kalau gambar yang pertama, membuka bukunya pelan-pelan. Tidak kuat-kuat sayang, pelan-pelan saja dibuka bukunya. Dilihat halamannya. Contohnya tadi ibu bilang, silahkan buka bukumu halaman 60. Silahkan dibuka. Bukanya hati-hati, dibukanya pelan-pelan. Lihat angkanya. Angka berapa ya kata ibu guru? Angka 60, 6, lalu 0. Jangan buka bukunya. Akhirnya kalau buka bukunya acak-acakan seperti ini, yang terjadi bukunya menjadi koyak atau sobek. Makanya cara membuka bukumu pun kamu harus hati-hati, kamu harus pelan-pelan supaya buku bacaan kita ini bisa nanti utuh, sesuai, bagus dia. Masih indah, masih cantik seperti ini. Tidak nanti ada di dalam koyak dan lain-lain. Makanya cara memegang atau membalikkan halaman bukunya juga harus pelan-pelan. Lalu cahaya saat membaca. Kemarin juga ibu sudah bilang, kalau anak ibu guru itu membaca harus di tempat yang terang. Kalau kurang terang, cahaya kurang masuk ke dalam, kamu boleh tambah dengan lampu baca. Boleh dipahami ya sampai sini ya. Jadi anak-anak ibu guru semuanya, kamu harus memperhatikan bagaimana cara anak ibu guru memegang atau membalikkan halaman buku. Kamu harus perhatikan jika membaca itu tidak boleh di tempat yang redup, harus di tempat yang terang. Kenapa? Supaya matanya tidak sakit. Baik. Sekarang ayo menari. Ini menarik. Kalau yang tadi muatan bahasa Indonesia ya. Tadi cara membaca yang tepat itu adalah muatan bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita untuk membaca atau membuka halaman, memegang buku itu dengan cara yang baik. Sikap duduknya kemarin sudah, badan harus tegak, tidak membungkuk. Jarak mata terhadap buku tidak boleh terlalu dekat. Lalu kita harus membaca di tempat yang terang. Sekarang kita lanjut untuk muatan SBDP. Tahu ya SBDP apa ya? Tahu ya sayang ya? Seni budaya dan prakarya. Ayo menari. Lihat di halaman 61. Gerakkan anggota tubuh bersama teman. Gerakkan tubuh secara bebas. Mari kita menari, ikuti irama dengan hitungan. Kita bergembira, tubuh kita banyak manfaatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menggerakkan tubuh dalam tarian. Gerak tubuh dalam tarian. Gerak tubuh dalam tarian berarti tubuh kita ini yang bergerak untuk membuat sebuah tarian. Menari berarti kita menggerakkan anggota tubuh kita ini sesuai dengan gerak
iramanya, sesuai dengan iramanya. Terus gerak tari ini ada banyak sayang. Gerakan tari ini ada banyak. Ada yang tangannya diputar-putar, ada yang kepalanya diputar-putar, kanan, kiri, ada yang seperti itu, ada yang pinggulnya diputar-putar, bukan diputar ya, pinggul kanan, pinggul kiri, ada seperti itu. Ada yang kakinya diangkat, dihentak-hentak, banyak gerakan tari ini. Tetapi anak ibu guru bisa nggak perhatikan, ada gerakan tari itu yang menghasilkan bunyi, ada gerak tari yang tidak menghasilkan bunyi. Contohnya bagaimana Bu Guru? Contohnya seperti ini. Kalau kita menari tariannya itu misalkan lagu kupu-kupu yang lucu, itu hanya mengayunkan tangan, tidak ada bunyinya ya, tidak menghasilkan bunyi. Kemana engkau terbang, hanya mengayunkan tangan, tidak menggerakkan, tidak menghasilkan bunyi. Lalu bagaimana emangnya Bu Guru yang menghasilkan bunyi? Contohnya kalau kita menarinya menghentakkan kaki. Kalau kita menarinya menghentakkan kaki, menggerakkan tubuhnya menghentakkan kaki, Ibu akan praktekkan. Contohnya, Ibu akan menari menghentakkan kaki. 1, 2, 3, 4. Misalkan itu. 1, 2, 3, 4. Berbunyi ya kalau dihentakkan kaki atau melompat. Lompat kanan, lompat kiri, ada bunyinya ya. Tapi kalau kita cuma mengayun-ayun tangan, kupu-kupu yang lucu, itu tidak ada bunyinya. Tapi kalau melompat, 1, 2, atau maju ke depan, hentaknya, 2, ada ya hentakannya ya, ada bunyi hentakannya. Jadi itu yang dinamakan dengan menggerakkan tubuh atau membuat suatu tarian. Ada yang menghasilkan bunyi dan ada yang tidak menghasilkan bunyi. Jadi untuk anak ibu guru, hari ini tugasnya mengerjakan yang ada pada halaman 34 dari muatan SBDP. Jadi kamu ibu minta untuk praktekkan langsung di rumah gerakan-gerakan ini. Ada di sini 6, ada gerakan 6 ini. Yang pertama ada menghentakkan kaki ke lantai. Kamu praktekkan dulu. Ini menghasilkan bunyi apa tidak? Kalau dia menghasilkan bunyi, kamu centang di sini sayang. Lalu yang kedua, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu menghasilkan bunyi tidak? Kalau coba kamu angkat tanganmu, menghasilkan bunyi tidak? Kalau dia menghasilkan bunyi, kamu angkat tanganmu, menghasilkan bunyi? Kamu kepak-kepak tanganmu ini menghasilkan bunyi? Coba kamu praktekkan. Kalau dia menghasilkan bunyi, kamu centang. Kalau tidak usah dicentang. Jadi tugasnya gampang ya untuk hari ini ya. Kamu praktekkan dulu di rumah, lalu kamu centang mana yang menghasilkan bunyi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk semuanya, selamat belajar. Untuk anak ibu guru tetap semangat. Untuk yang belum ada tatap muka, sabar ya, nanti semuanya akan dapat tatap mukanya. Jadi untuk yang belum tatap muka, video pembelajaran dulu yang ditonton. Nanti kalau sudah tatap muka sama ibu guru, baru tidak menonton video pembelajaran. Nanti untuk Zoom nanti kita Zoomnya itu jadwalnya kalau ibu guru di sekolah tidak ada tatap muka. Mungkin nanti kita hari Sabtu baru Zoom ya sayangnya. Hari Sabtu baru Zoom. Oke? Selamat belajar untuk semuanya ibu guru. Tetap semangat. Salam sehat. Shalom.